Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Di bab ini, dan yang akan saya baca pada siang hari ini adalah hadis ke-9. Hadis ke-9 an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, kuntu amshi ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi harratin bil Madinah. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, aku pernah berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bukit bebatuan, di tempat yang penuh bebatuan hitam, Harrah, yang ada di kota Madinah. Sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Abu Dzar, fastaqbalna Uhudun. Lalu kami berhadapan dengan gunung Uhud yang ada di kota Madinah juga. Maka melihat gunung Uhud, Rasulullah SAW lantas mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Abu Dzar menjawab, labbaika ya Rasulullah. Baik wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, ma yasurruni anna indi misla Uhudin hadza dhahaban tamdi alayya salasatu ayyamin wa indi minhu dinar illa syai'un arsuduhu lidainin illa an aqula bihi fi ibadillahi hakadha aw Kata Rasulullah SAW setelah melihat gunung Uhud yang ada di depannya, Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, aku sama sekali tidak bahagia, tidak senang seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud ini. Aku tidak bahagia memiliki emas sebesar gunung Uhud ini berlalu 3 hari di sisiku. Wa indi minhu dinar. Sedangkan dalam 3 hari itu masih ada sisa 1 dinar. Saya tidak suka kalau dalam 3 hari, padahal saya punya emas sebesar gunung Uhud ini, berapa dinar itu? 1 dinar hanya 4 kilo. Ya, 4 kilo, 4 gram. 1 dinarnya 4 gram. Ini gunung berapa kilo kira-kira? Wah, nggak terhitung. Gunung besar lagi gunung Uhud yang sudah kita maklumi, banyak disebut tentang gunung Uhud. Dan Rasulullah sering untuk menyebutkan sesuatu yang besar itu mengumpamakannya dengan gunung Uhud. Dapat pahala sebesar gunung Uhud. Seandainya para sahabat berinfak, ya, segenggam tangan, sedangkan kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud. Rasulullah menggambarkan dengan gunung Uhud lagi sebagai sesuatu yang besar. Kalian berinfak sebesar gunung Uhud, sahabat berinfak segenggam tangan atau setengahnya, tetap lebih mulia para sahabat. Kenapa? Karena kebersihan yang dimiliki oleh para sahabat, niat yang tulus, niat yang ikhlas, kejujuran yang mereka miliki. Nah, saat ini Rasulullah melihat gunung Uhud, Rasulullah mengatakan, saya tidak suka membiarkan uang 1 dinar yang saya miliki sebesar gunung Uhud ini, lalu harta itu bermalam di rumahku selama 3 malam, walaupun 1 dinar saya tidak mau. Harus habis uang tersebut. Kalau sehari mungkin masih ada, 2 hari masih ada, 1 hari setengahnya dikeluarin, kedua hari setengahnya lagi atau seperempatnya lagi, sampai 3 hari selesai semua. Tidak mau walaupun tersisa 1
dinar. Seandainya saya punya emas sebesar gunung Uhud ini, illa syai'un arsuduhu lidainin, kecuali sedikit saja yang saya sisakan, yaitu apa? Arsuduhu lidainin, yang aku persiapkan untuk bayar utang. Kecuali sedikit saja yang aku persiapkan untuk bayar utang. Maka kalau ada uang sebesar gunung Uhud tersebut, emas aku miliki, illa an aku labihi fi ibadillahi hakaza au hakaza wa hakaza. Ini angan-angan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya punya emas sebesar gunung Uhud ini, saya yang akan aku lakukan adalah mengatakan kepada si fulan, ini untuk keperluan ini untuk keperluan ini. Bisa-bisa diundang semua masyarakat, ini punya keperluan apa? Oh, saya mau nikah, ini dananya. Ada keperluan pembangunan masjid di kampung anu, ini dananya. Kan punya emas sebesar gunung Uhud. Sehingga beliau berangan-angan akan melakukan itu, akan saya habiskan. Bukan untuk saya kumpulkan, bukan saya untuk berpoya-poya tabung sebanyak-banyaknya dengan harta tersebut. Kenapa? Karena fitnahnya besar. Mungkin disimpan, biar bisa bertahan lama hidupnya. Bisa 100 tahun, 200 tahun, belum tentu. Tetap dia ketika datang ajalnya tetap mati. Sedangkan ketika ajalnya mati, dia belum keluarkan uang tersebut, tidak ada gunanya buat dia. Karena yang berguna itu adalah apa yang dikeluarkan, apa yang disedekahkan oleh dia, itu akan berguna bagi dia. Dan ini serugi-ruginya manusia, ketika dia mati masih menyisakan banyak harta yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dianya tidak bisa memanfaatkan harta tersebut, sedangkan hisabnya sudah jelas. Padahal dia hanya punya angka-angka saja di bank, punya angka-angka saja, tapi hisabnya berat. Angka-angka itu tidak bisa dimanfaatkan oleh dia, tapi hisabnya tetap dipertanyakan nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga sekaligus suatu hal yang masyru', suatu hal yang dibolehkan syariat, berangan-angan memiliki harta yang banyak, tapi angan-angan itu bukan berangan-angan untuk kepentingan duniawi. Seandainya punya harta sebanyak itu, saya akan bangun masjid, saya akan bangun pesantren, saya akan bantu anak-anak yatim, saya akan hajikan semua masyarakat di tetangga saya akan umrohkan guru-guru saya. Bercita-cita apabila memiliki uang banyak. Mungkin kita juga banyak yang bercita-cita, banyak, insya Allah banyak yang ngelamun punya uang 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun. Hati-hati, angan-angannya jangan salah. Jangan angan yang tidak menjadikan pahala bagi kita. Kita sekedar bercita-cita, kalau punya uang bermiliar-miliar itu bangun rumah, mau bersenang-senang, bisa piknik ke mana, uang 1 miliar bisa piknik. Wah, seperti yang lain ke luar negeri dan seterusnya, bukan berangan-angan untuk ibadah. Nah, Rasulullah SAW, saya tidak suka seandainya ini punya emas sebesar gunung Uhud ini, lalu tersisa bahkan 1 dinar pun dalam 3 malam masih tersisa, itu saya tidak mau, saya tidak suka. Kalaupun tersisa itu paling, kenapa? Karena ini untuk disiapkan untuk bayar utang. Yang lainnya saya katakan kepada si fulan, hakaza wa hakaza, sambil menggenggam tangannya Rasulullah, saya berikan ke sini, ke sini. Rasulullah mengisyaratkan ke arah kanan, ke arah kiri, an yaminihi wa an shimalihi wa an khalfihi. Beliau mengisyaratkan ke kanan, ke kiri, juga ke belakang. Bagi-bagi yang dia bayangkan apabila punya uang banyak tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, innal aktsarina humul aqalluna yaumal qiyamah illa man qala bil mali hakaza wa hakaza wa hakaza. Sesungguhnya orang-orang yang mengumpulkan banyak harta di dunia ini, mereka adalah orang-orang yang paling melarat di akhirat, paling tersiksa, paling menyesal nanti di akhirat. Kecuali jika dia punya harta, kemudian dia mengatakan kepada si fulan begini, si fulan begini, maksudnya bagi-bagi, sedekah ke sana kemari, tidak pelit dengan hartanya tersebut. Dan ini sebuah
dorongan, anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sebuah kewajiban, tapi sebuah keutamaan. Tapi ini nanti menjadi manhajnya Abu Dzar Al-Ghifari. Tidak pernah dia simpan harta sedikit pun, maka hidupnya sampai akhir hayatnya itu dalam keadaan miskin. Tapi cara yang dipegang oleh Abu Dzar Al-Ghifari ini tidak disetujui juga oleh banyak sahabat yang lainnya. Oleh Utsman bin Affan, saat itu Utsman bin Affan jadi khalifah, Abu Dzar tidak setuju kalau harta-harta yang dimiliki kaum muslimin ini disimpan lebih dari 3 hari, harus habis semuanya. Tentu ini menjadi bermasalah kalau masalahnya dengan urusan negara. Coba Utsman yang harus diurus banyak berbagai wilayah, kemudian harta-harta negara ini harus habis dalam 3 hari. Nanti setelah 3 hari masyarakat bagaimana? Beda lagi. Ini tentu harus ditempatkan sesuai dengan porsinya, bukan satu hal yang mutlak yang kemudian diamalkan tanpa pertimbangan. Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Sedangkan Abu Dzar Al-Ghifari dia saklek benar-benar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah menyimpan, tidak boleh nabung. Bagi dia nabung itu haram. Nabung itu haram bagi Abu Dzar Al-Ghifari. Sedangkan tragedi ini adalah sebuah anjuran, sebuah dorongan. Sebisa mungkin jangan dikumpul-kumpul, tapi terus dikeluarkan untuk sesuatu yang bermanfaat. Dan makanya sampai ada peristiwa, kalau panjangnya nanti sampai Abu Dzar pindah tempat mengasingkan diri karena tidak cocok di lingkungan, tidak cocok dengan pemahaman masyarakat yang lainnya yang menganggap Abu Dzar Al-Ghifari terlalu saklek dalam hal tersebut. Tapi ini memang itu pilihan sendiri. Abu Dzar Al-Ghifari mengasingkan diri, bukan diusir oleh masyarakat sebagaimana diisukan oleh orang-orang Syiah kalau Abu Dzar Al-Ghifari ini diusir oleh Utsman bin Affan. Ini tidak benar. Nah, kata Rasulullah SAW, orang yang mengumpulkan harta yang banyak itu mereka yang akan paling melarat di hari kiamat, kecuali kalau dia mengatakan dengan harta yang dimilikinya itu hakadha wa hakadha, ke arah kanannya, ke arah kirinya, ke arah belakangnya, sebagaimana yang tadi digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalilun mahum, akan tetapi yang seperti itu jarang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, makanak la tabroh hatta atika. Tunggu sebentar di sini. Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, tunggu sebentar di sini, jangan kemana-mana, nanti saya akan kembali lagi ke sini. Kemudian Rasulullah pergi, tsumman talaqa fi sawadil laili hatta tawaro. Kemudian Rasulullah pergi dari tempat tersebut di kegelapan malam, ini malam kejadiannya. Hatta tawaro, sehingga Rasulullah menghilang, tidak kelihatan oleh Abu Dzar. Fasami'tu sautan qadir tafa'a. Kata Abu Dzar, lalu aku mendengar suara yang keras, bergemuruh terdengar oleh Abu Dzar. Fatakhawwaftu an yakuna ahadun arada lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir karena suara itu begitu kencang, kata Abu Dzar, aku khawatir sesuatu terjadi kepada Rasulullah, ada sesuatu yang buruk jangan-jangan kepada Rasulullah. Fa aradtu an atihi. Lalu aku pun ingin mendekat kepada Rasulullah, ke arah tadi pergi, ingin memastikan Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja atau tidak. Aku ingin pergi ke arah Rasulullah. Tapi aku ingat perkataan Rasulullah tadi, la tabroh hatta atika. Diam di sini sejenak, jangan kemana-mana hingga aku datang kepadamu. Maka beliau, Abu Dzar, memilih taat kepada Rasulullah meskipun penasaran, khawatir. Tapi tadi bukan sembarangan. Perkataan Rasulullah SAW sudah mengingatkan sejak awal, jangan kemana-mana, tunggu di sini sejenak. Maka Abu Dzar pun falam abroh hatta atani, maka aku pun tidak kemana-mana hingga Rasulullah kembali kepadaku. Fakultu laqad sami'tu sautan takhawwaftu minhu. Nah, ketika Rasulullah datang kembali, maka Abu Dzar mengatakan kepada Rasulullah, aku tadi mendengar suara yang membuat saya khawatir, tapi aku ingat tidak boleh kemana-mana, maka aku pun diam di sini. Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, hal sami'tahu, apakah kamu mendengarnya tadi? Ya, memastikan Rasulullah SAW.
Abu Dzar menjawab, iya, saya mendengarnya. Maka Rasulullah menjelaskan, Zaka Jibril atani. Tadi suara yang kencang tadi itu karena Jibril datang kepadaku. Oh, pantas Rasulullah tadi sudah berpesan, jangan kemana-mana. Karena Rasulullah juga tahu akan terjadi, terdengar sesuatu yang mungkin menakutkan. Bisa jadi Abu Dzar kemudian malah bergerak ke arah Rasulullah, sedangkan ini tidak patut diikuti oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Tadi itu Jibril datang kepadaku, kata Rasulullah SAW. Lalu Jibril mewahyukan, nih penting sekali wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Apa kata Rasulullah? Yaitu turun wahyu kepadaku tadi melalui malaikat Jibril. Man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang mati dari umatmu, kata Jibril kepada Rasulullah, siapa yang mati dari umatmu dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sedikit pun, dia akan masuk surga. Kemudian Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, wa in zana wa in saraka, walaupun orang ini berzina, walaupun orang ini mencuri, wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, wa in zana wa in saraka, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, kalau dia mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk surga. Maka ini pentingnya ketauhidan, ya. Dan selama bertauhid, kemaksiatan itu kalau tidak mengeluarkan seseorang dari tauhid, maka dia tetap akan masuk surga. Akan tetapi tentunya ahli surga nanti berbeda-beda levelnya. Ada orang yang masuk surga tanpa hisab, ada juga yang berdosa kemudian diampuni oleh Allah, masuk surga juga. Tapi ada sebagian lagi yang untuk pengampunan dosanya itu harus melalui siksaan-siksaan terlebih dahulu di dalam neraka. Baru setelah bersih dari dosa-dosanya tersebut, orang beriman itu akan masuk ke dalam surga. Semua orang yang beriman, barang siapa beriman tidak menyekutukan Allah sedikit pun, dia akan masuk ke dalam surga. Dan ini sampai di situ oleh Imam An-Nawawi disebutkan, bukan sekedar yang terkait dengan zuhudnya saja, karena bab ini bab tentang zuhud, akan tetapi disampaikan oleh Imam An-Nawawi sampai tamat. Kenapa? Karena yang paling akhir juga adalah suatu yang penting dan berkait juga dengan kezuhudan. Kalau kita percaya yang akan menyelamatkan kita adalah keimanan kita kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, maka yang akan menjadi interest kita, perhatian kita adalah bagaimana kita menguatkan keimanan kita, bagaimana kita meningkatkan ibadah kita, jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Menguatkan semua ini bukan menguatkan perkara-perkara duniawi. Maka ini suatu yang nyambung sehingga tidak dipotong oleh Imam An-Nawawi. Yang terkait tauhid ini di bagian bawahnya terkait dengan perintah zuhud, dorongan untuk zuhud yang cenderung untuk memperbanyak, memaksimalkan harta dunia, bukan memaksimalkan keimanannya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk, agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.